Sayang, cepat beres-beres. Sembunyikan semua barang berharga. Ada apa? Kamu main judi? Bukan. Ibu, adik, dan istrinya akan segera datang. Biar saja mereka datang. Kenapa kita seperti maling begini? Ibu pernah bilang adik butuh mobil pengantin. Kedatangan mereka kali ini pasti ada maunya. Sayang, turuti saja kata-kataku. Nanti apapun yang mereka minta, kamu jangan banyak bicara. Ikuti saja sandiwaraku. Cepat lepas perhiasanmu, masukkan ke tong beras. Sudah tidak sempat. Bukannya mereka tiba malam nanti? Jadwal tiketnya diubah. Adikku baru saja kasih kabar. Mereka naik taksi dan sudah di depan kompleks. Sini kita ganti piyama sutra ini. Cari baju bekas untuk dipakai. Buka pintunya, Minion. Cepat buka pintunya. Ibu tahu kamu di rumah. Sayang, ingat kata-kataku tadi. Minion, rumahmu kemalingan ya? Mana bantal sofa kulit yang waktu itu? Mana alat pel yang harganya ribuan yuan? Kenapa semuanya ditutupi kain rongsokan? Benar, Kak. Kenapa bau apek begini? Bukannya dulu terang benderang? Ibu, minumlah. Akhir-akhir ini ada sedikit masalah. Barang di rumah yang bisa dijual, sudah kujual semua di internet. Jangan pura-pura miskin. Adikmu bulan depan mau tunangan. Pihak perempuan butuh gengsi. Mobil SUV-mu itu balik namakan ke adikmu. Lagi pula biasanya kamu naik kereta ke kantor juga bisa. Ibu, mobilnya mungkin tidak bisa aku belikan. Kenapa? Adik kandungmu mau menikah. Masa kasih mobil saja kamu pelit? Bukan pelit, tapi cicilan mobilnya sudah nunggak 2 bulan. Bank sudah mau menarik mobilnya. Walaupun aku mau memberikannya, tidak akan bisa balik nama. Kamu kan manajer perusahaan besar. Gajimu sebulan 10-20 ribu yuan kan? Bagaimana bisa bayar cicilan beberapa ribu saja tidak mampu? Ibu, sekarang ekonomi lagi sulit. Perusahaan lagi PHK dan potong gaji. Bisa tetap kerja saja, sudah syukur. Kak, aku haus. Aku mau cari minuman di kulkas. Jangan, kulkasnya benar-benar kosong. Kak, di rumahmu air mineral sebotol pun tidak ada. Adik ipar, kamu tidak tahu ya. Kondisi perusahaan Mingyuan lagi buruk. Gajinya dipotong setengah. Cicilan mobil sebulan 4.000 lebih. Iuran pemeliharaan kami saja sudah nunggak setengah tahun. Kemarin, kami berdua cuma makan mie rebus biasa. Ibu, Mingliang, bukannya kakak tidak mau bantu. Tapi kakak sekarang lagi kesusahan. Urus diri sendiri saja susah. Bagaimana kalau begini? Kalian pinjamkan kakak 20 ribu yuan untuk melunasi cicilan mobil dulu. Kalau bank tidak jadi tarik mobilnya, kakak cari cara balik nama ke Mingliang. Pinjam uang? Kami mana ada uang untuk dipinjamkan padamu? Mingliang, sepertinya kakak sudah tak bisa dimanfaatkan lagi. Ayo kita pulang saja. Kak, kamu benar-benar tidak punya uang. Lalu kenapa tidak jual saja rumah besar ini dan beli yang lebih kecil? Jual rumah? Rumah ini sudah lama digadaikan. Sekarang bunga setiap bulannya terus membengkak. Kalau masih tidak bisa bayar, bulan depan rumah ini akan disita dan dilelang. Kalau kalian mau, kalian bisa bantu lunasi pinjamannya. Dan rumah ini akan kuberikan pada kalian. Kalau begitu, tidak jadi deh. Kakak simpan saja sendiri. Karena hidup kalian sedang susah, ibu tentu tidak bisa pergi. Ibu akan tinggal di sini, sekalian merawat kalian. Ibu, di rumah bahkan beli daging saja tidak mampu. Apa ibu tidak akan menderita kalau tinggal di sini? Menderita pun ibu rela. Ibu kan ibumu. Mingyang, bawa masuk barang bawaannya. Malam ini kita menginap di sini. Ibu, bagaimana bisa tinggal di tempat kumuh ini? Internet saja tidak ada. Benar, Mingliang. Wifi rumah diputus karena nunggak. Hanya bisa pakai kuota HP. Mingliang, aku nggak mau tinggal di sini. Aku mau balik ke hotel. Ngapain balik ke hotel? Memangnya nginap di hotel nggak bayar? Kita nginap di sini saja. Mingyuan, kamu siapin buat ibu dan Mingliang. Kosongkan kamar utamanya. Baik, ibu. Ibu tidur di kamar utama. Aku dan Ningning akan tidur di kasur lipat di kamar tamu. Kamu gila ya? Biarkan mereka di kamar utama. Kasur itu aku beli seharga 20 ribu yuan. Kalau nggak bikin mereka benar-benar nyerah, masalahnya nanti nggak bakal kelar-kelar. Sayang, sebenarnya apa yang mereka inginkan? Sayang, sebenarnya mereka mau ngapain sih? Cari uang. Mingren, kalian biasanya makan ini. Ibu, ini sudah jadi persediaan makanan terakhir di rumah. Mingyuan, semalaman ibu berpikir, melihat hidupmu begini, ibu juga merasa sedih. Tapi pria keluarga lama Zhao memang terlalu lurus, terlalu gampang percaya orang lain.
Ning Ning, bukannya ibu mau menyalahkanmu. Wanita kalau sudah menikah harus sepenuh hati memikirkan keluarga ini. Kamu tak boleh sembunyikan uang ini dari saudaramu sendiri. Pernikahan Ming Liang adalah prioritas utama keluarga kita. Sebagai kakak ipar, setidaknya tunjukkanlah ketulusanmu. Ibu salah paham, mana ada uang lagi di rumah. Sekarang utang pinjaman online kita, Ningning pakai uang maharnya untuk bantu melunasinya. Aku malah takut dia pikir aku miskin, lalu kabur ke rumah keluarganya. Pinjol? Kenapa kamu bisa pinjam pinjol? Itu semua untuk bayar cicilan mobil dan rumah. Utangnya jadi makin menumpuk. Karena kakak ipar sudah nikah ke keluarga lama Zhao, bantu bayar utang kan wajar. Masa malah mau kabur? Kalau ini tersebar, reputasi kakak ipar bisa hancur. Sudah begini, mana peduli sama reputasi. Kemarin penagih utang juga bilang, kalau masih nggak bayar, bakal bikin ribut di tempat kerja Ningning. Ibu, bisa nggak bantuin talangin dulu? Nggak banyak kok, 50.000 aja dulu buat darurat. Ibu sudah kenyang. Ming Liang, Ciao. Ayo kita jalan-jalan keluar. Di ruangan ini pengap banget. Sayang, aktingmu ini sayang banget kalau nggak dapat penghargaan. Ini belum seberapa. Kalau mereka mau main-main, aku bakal temani mereka main. Kak, udah tidur? Ada apa, Ming Liang? Tengah malam kok belum tidur? Kak, pulsaku habis. Jojo lagi ngambek nih. Pinjam HP-mu sebentar. Aku mau telepon buat bujuk dia. Nggak bisa pakai panggilan suara apa. Malah harus pinjam HP-ku buat nelpon. Ini sih jelas-jelas mau manfaatin pas aku tidur. Buat ngecek saldo dan tagihanku. Nih, ambil. Kata sandinya ulang tahun Ning. Dua. Astaga, kok terkunci? Aku sudah memprediksi gerak-geriknya. Sebelum aku menyerahkan ponselnya, aku sengaja salah memasukkan sandi pembayarannya 4 kali. Asalkan dia salah ketik sekali lagi, fitur pembayarannya akan dibekukan selama 24 jam. Dia sama sekali tidak tahu ulang tahun Suning. Pasti dia akan asal menebak 6 angka. Ada apa, Ming Liang? Kak, aku tidak sengaja salah tekan. Kenapa pembayaranmu dibekukan? Bagus sekali, Ming Liang. Untung saja terkunci. Terkuncinya tepat waktu. Kakak tidak apa-apa. Dibekukan kok malah senang. Kamu tidak tahu. Besok pagi ada penagih pinjol mau potong saldo otomatis. Aku sedang khawatir sisa 741 yuan di kartuku bakal melayang. Syukurlah, dibekukan 24 jam. Mereka tidak bisa mengambilnya. Ini kan uangku dan kakak iparmu, uang makan untuk bulan depan. Ming Liang, terima kasih ya. Kamu sudah menyelamatkan nyawa kakak. Kak, sama-sama. Aku ngantuk. Aku tidur duluan ya. Aduh kak, bukannya aku gimana ya? Nasib kakak ini miris banget. Coba lihat Ming Liang. Walau nggak punya kerjaan tetap, tapi setidaknya nggak terlilit utang. Pria beristri sepertimu bahkan nggak punya mobil. Kakak ipar benar-benar sial bersamamu. Kamu benar. Aku memang gak becus. Jadi soal pernikahan Ming Liang, aku sebagai kakak tertua, benar-benar gak bisa bantu apa-apa. Ming Yuan, omonganmu nggak benar. Kalau kamu nggak bantu, siapa lagi? Kamu itu anak sulung. Kakak tertua itu seperti ayah. Kakak, aku dengar level direktur di perusahaanmu gaji tahunannya bisa ratusan ribu. Apa kamu sengaja sembunyikan uangnya karena nggak mau bantu Ming Liang? Adik ipar, kalau aku ini direktur, apa aku bakal makan sawi rebus? Aku cuma kacung biasa, yang bisa dipecat kapan saja. Menurutku kakak cuma pura-pura. Kita harus melihatnya sendiri. Baiklah, besok kita pergi ke gedung perusahaannya. Buat lihat jabatannya apa sebenarnya. Pali, tolong bantu aku. 10 menit lagi, bawa mobilmu ke bawah gedung kantor. Pak, pinjam seragamnya sebentar ya. Setengah jam lagi saya kembalikan. Ayo, ke sebelah sini. Putar kiri, mentok. Mundur. Sip. Kamu buta ya? Nggak lihat ada tangga di belakang?
Kalau lecet, apa kamu bisa ganti rugi? Kerja begini saja tidak becus. Maaflah saya, bos. Maaf, saya tidak memperhatikan. Saya punya keluarga yang harus dihidupi. Tolong jangan laporkan saya. Kakek Li, ini bajunya saya kembalikan. Kakak, pulang kerjanya lumayan awal hari ini. Kerja jadi satpam gak gampang ya, dimarahi setiap hari. Kalian sudah lihat semuanya. Kak, kok hidupmu bisa begini? Bukannya dulu kamu hebat. Ming Liang, kakak memang tidak berguna. Perusahaan melakukan PHK. Kakak sudah tua, tidak bisa dapat kerjaan yang bagus. Sudahlah, berhenti drama sedihnya. Ibuku sudah bilang, kalau keluarga Zhao tidak bisa memberikan gengsi ini, jangan buang waktuku. Jajal, jangan marah ya. Ibu pasti cari cara untuk Ming Liang. Ming Yuan, tolong pikirkan caranya. Jangan sampai pernikahannya batal. Ibu, Ming Yuan bahkan jadi satpam. Kita buat makan saja susah. Pakai apa buat beli mobil? Tutup mulutmu. Kau tak berhak bicara di sini. Pasti kau yang menghasutnya dan sembunyikan semua uangnya. Ibu, jangan salahkan Ning Ning. Uangnya benar-benar sudah habis. Ming Liang, kakak memang tidak berguna. Kakak akan coba cari cara lagi. Suamiku, aku tidak berguna. Aku gagal mendidik anak sulung kita. Dia sangat egois. Tak peduli dengan nasib adiknya. Kamu pergi terlalu cepat. Meninggalkan janda dan anak ini untuk ditindas orang. Sayang, kamu sebenarnya nungguin apa? Nunggu mereka benar-benar melewati batas. Aduh, Mingyan. Jantung ibu sakit. Ibu kenapa? Jangan menakutiku. Ming Yuan, seumur hidup, ibu belum pernah memohon padamu. Ibu cuma mau lihat adikmu punya mobil buat nikah. Mati pun, ibu akan tenang. Walaupun kamu harus jual rumah ini, kamu tetap harus jaga gengsi adikmu. Ibu, jangan nakut-nakutin aku! Ibu! Kakak, benar-benar mau bikin ibu mati. Kakak ini manusia bukan sih? Hanya demi mobil sialan itu. Kakak sampai gak peduli nyawa ibu sendiri. Ibu, jangan nakut-nakutin aku. Aku anak yang tidak berbakti. Aku mengerti. Aku mengerti semuanya. Mobilnya akan kujual. Aku jual sekarang. Kak, kenapa nggak dari tadi saja begini? Mobil itu mau dijual berapa? Kapan uangnya ditransfer ke aku buat ambil mobil baru? Dick, nggak usah beli mobil. Hah? Kak, apa maksudmu? Bukannya tadi kakak bilang mau jual mobil? Meskipun SUV-ku agak tua, tapi kemarin dealer mobil bekas sudah menaksirnya. Bisa laku 120.000. Tapi Ming Liang, uang 120.000 ini jangan buat beli mobil. Nggak beli mobil? Terus kamu mau ngapain? Uang 120.000 ini semuanya buat berobat ibu. Aku panggil 120 buat ke rumah sakit sekarang. Daftar ke dokter spesialis khusus. Bayar deposit 100.000 dulu. Lakukan bedah kepala dan angiografi jantung. Biarpun harus menggadaikan rumah, tetap harus mengobati ibu. Harus bedah kepala juga. Itu bisa mengancam nyawa. Kak, ibu cuma kumat penyakit lamanya. Belum makan 2 hari, cuma lemes aja. Nanti juga mendingan. Ngapain ke rumah sakit? Omong kosong. Nyawa ibu penting. Atau mobil rongsokanmu. Jangan halangi aku hari ini. Aku harus berbakti. Halo, dengan pusat darurat, ada orang tua yang kritis di sini. Serangan jantung. Mungkin butuh bedah kepala. Ming Yuan, tidak usah. Ibu tiba-tiba merasa dada ibu tidak sakit lagi. Benar-benar tidak sakit lagi. Mungkin tadi cuma kram. Tidak bisa, Bu. Masa ibu takut ke dokter? Tadi ibu hampir pingsan loh. Ini masalah jantung. Jangan anggap remeh. Hari ini meskipun harus mengikat ibu ke sana, uang 120.000 ini harus dihabiskan untuk ibu. Ibu harus periksa seluruh tubuh. Harus bedah otak untuk melihat apa ada yang tumbuh di dalam. Aku tidak mau pergi. Aku tidak sakit. Buat apa bedah otak? Ibu benar-benar tidak apa-apa. Ibu sekarang bisa makan 3 mangkuk nasi. Ibu sungguh tidak sakit. Ibu tadi cuma pura-pura. Pura-pura? Ibu bercanda soal hal seperti ini? Ibu tahu seberapa takutnya aku tadi? Aku bahkan kepikiran mau jual rumah, Ibu. Ibu cuma mau mengujimu, melihat apakah di hatimu masih ada ibu. Sekarang ibu tahu, kamu anak yang berbakti. Karena ibu tidak sakit, uang 120.000 itu transfer langsung saja ke adikmu untuk beli mobil. Transfer ke dia. Ibu, ucapan barusan, aku juga cuma pura-pura. Melawan sihir dengan sihir. Ibu yang mengajariku. Ibu yang ngajarin aku.
Kamu bilang apa? Kamu pura-pura. Ibu-ibu bilang mau menguji aku. Kan lihat apa di hatiku masih ada, Ibu. Jadi aku juga mau menguji Ibu. Lihat apa di hati Ibu masih ada aku sebagai anak. Sekarang sudah terbukti. Baguslah. Cao Mingyuan, kamu mempermainkan kami. Ibu itu orang tua. Kamu berani main trik sama orang tua. Kamu masih punya hati nurani nggak? Hati nurani? Kamu bahas hati nurani denganku. Kamu itu sudah hampir 30 tahun. Beli mobil masih minta ibu. Buat menipu uang kakakmu sendiri. Apa kamu punya hati nurani? Itu karena ibu sayang padaku. Kakak, Mila yang benar. Walau cara tante agak terburu-buru, tapi ini demi keluarga kita. Mempermainkan orang tua seperti ini memang kurang pantas. Tuh, kakak jelas-jelas punya uang. Kenapa tidak berikan padaku untuk beli mobil? Maksudmu, kamu tidak punya uang beli mobil. Itu semua salahku. Atau karena aku punya uang, aku wajib membelikanmu mobil. Kakak, sikap kakak ini berlebihan. Minggu yang akan segera menikah denganku. Minggu yang sudah janji mau belikan aku mobil. Lagi pula, 120.000 yuan bagimu bukanlah jumlah yang besar kan? Buat apa gara-gara uang sekecil ini merusak keharmonisan keluarga kita? Bicaramu sangat bagus. Karena ibu baik-baik saja, lelucon kita hari ini kita akhiri saja. Tapi, karena semuanya ada di sini, mari kita buat perhitungan lain. Perhitungan? Perhitungan apa? Hitung-hitungan apa? Karena Ming Liang segera menikah dan sudah bisa mandiri sebagai orang dewasa. Maka sebagai orang dewasa, ibu dirawat di RS beberapa tahun ini. Aku yang membayar duluan 210.000 biaya medis dan 120.000 biaya lainnya. Ming Liang, bukankah kamu harus membaginya? Aku tak minta banyak. Transfer 105.000 kepadaku dulu, baru kita bicarakan yang lain. Ibu dirawat di RS. Kamu sebagai anak sulung bayar biaya medis. Bukankah itu sudah sewajarnya? Lagi pula, aku mana punya uang sebanyak itu untukmu? Uangku sudah habis untuk siapkan pernikahan. Sudah sewajarnya anak sulung yang bayar. Terus anak kedua nggak keluar uang sepeser pun. Kewajiban menafkahi orang tua itu sama. Kenapa pas giliranmu malah jadi urusanku sendiri? Miyuan, dia baru kerja beberapa tahun. Gajinya cuma segitu. Dari mana dia punya 105.000? Sesama saudara kandung. Kenapa harus perhitungan begini? Mil yang itu kerja di perusahaan besar loh. Dia pemuda yang berbakat. Gajinya 100.000 lebih setahun. Uangnya cuma dipakai buat investasi, jadi nggak bisa ditarik sementara waktu. Nggak ada uang. Gaji 100.000 lebih dari perusahaan besar, pemuda berbakat. Tapi 105.000 aja nggak bisa keluarin. Keluarin 105.000 saja, tak bisa. Tentu saja dia nggak bisa, karena gajinya beberapa tahun ini buat menghidupi dirinya sendiri saja nggak cukup. Kakak ipar, jangan bicara sembarangan. Kenapa aku nggak bisa menghidupi diriku? Adik, kakak ipar ini kerja di bagian keuangan. Beberapa tahun ini dari kami, setiap uang yang kamu ambil, semuanya sudah kucatat dengan sangat jelas. Karena hari ini ngomongin soal uang, sebagai saudara, hitungan harus jelas. Catatan pertama, 3 tahun lalu, Zhao Mingliang baru lulus dan sewa rumah. Deposit 1 bulan, bayar 3, 12.000. Kakakmu langsung transfer ke pemilik sewa. Pengeluaran kedua, 2 tahun lalu. Kamu ganti HP baru, 11.000 yuan, kakakmu yang belikan. Itu karena kakak kasihan aku tak punya uang, jadi dia beri dengan sukarela. Pengeluaran ketiga, saat kamu utah tahun lalu, traktirkan kerja di restoran mewah demi gengsi. Pas mau bayar, kamu sembunyi di toilet dan telepon kakakmu. 8.600 yuan, kakakmu yang transfer. Tunggu sebentar. Pengeluaran bulan Oktober tahun lalu ini, uang tiket pesawat dan hotel liburan, 28.000 yuan. Yang bayar juga Zhao Mingyuan. Zhao Mingliang, waktu itu kamu bilang padaku itu dari perusahaanmu. Hadiah liburan untuk karyawan berprestasi. Kamu bilang kamu pakai uang sendiri buat upgrade aku ke kelas 1. Xiao Xiao, dengar penjelasanku. Waktu itu, aku lagi poke. Makanya aku pinjam ke kakakku. Minggir! Jelang hari Valentine, 12.000, kakakmu yang bayar. Tas ulang tahunku, 25.000, kakakmu yang bayar. Zhao Mingliang, uang mana yang sebenarnya kamu hasilkan sendiri? Zhao Mingliang, kamu ini laki-laki bukan sih? Tiap hari kamu sok kaya di depanku. Bilang keluargamu bergantung padamu. Kamu juga bilang beli mobil kali ini baru pertama kali minta uang ke kakakmu. Ternyata uang buat liburan kita, uang buat beli hadiahku, semuanya kamu minta dari kakakmu. Xiao Xiao, aku lakuin itu demi kamu. Aku cuma takut kamu menderita denganku. Makanya aku mohon ke kakakku. Kedepannya, aku pasti bakal kerja keras cari uang.
tolong jangan marah ya. Jangan sentuh aku! Aduh, Jiao Jiao, jangan marah sama Ming Liang. Ming Yuan, kamu juga. Kita kan keluarga. Ngapain istrimu ungkit-ungkit masalah lama dan hitung-hitungan begini? Keluarga? Ibu, tahun lalu Suning radang usus akut dan operasi darurat semalaman. Saat itu, uangku habis untuk bayar biaya rumah sakit ibu. Saldoku bahkan tidak sampai 2.000. Aku menelpon Ming Liang untuk pinjam 20.000 buat darurat. Ibu tebak dia bilang apa? Dia bilang dia sedang nyanyi di KTV. Tak ada uang sepeser pun di kartunya. Dan menyuruhku cari cara sendiri. Malam itu, Suning terbaring sendirian di meja operasi. Waktu itu, kenapa ibu tak angkat bicara dan bilang kita ini keluarga? Saat itu Ming Liang memang tak punya uang. Tak punya uang, tapi pesan ruang KTV. Ibu, simpan saja sanad ganda ibu itu. Di mata ibu, cuma putra bungsu ibu yang manusia. Suamiku ini cuma mesin ATM yang bisa ditarik kapan saja. Ini waktu kamu lamar aku bulan lalu, yang kamu kasih ke aku. Waktu itu kamu bilang, kamu nabung setengah bulan gaji buat beli ini. Sekarang kelihatannya, ini juga hasil nipu entah dari mana. Zhao Ming Liang, pernikahan kita batal. Meskipun aku, Wang Jiao, suka uang, tapi aku tak akan pernah sudi menikah dengan seorang pembohong. Berhenti sampai di sini lebih baik untuk semua orang. Kakak ipar, maaf mengganggu. Maafkan aku. Sebelumnya aku sudah dibohongi olehnya. Urusan kalian. Urusan kalian, selesaikan saja sendiri. Jiao Jiao, Jiao Jiao, jangan pergi! Ming Liang, cepat bangun dan kejar dia. Dia itu istrimu. Uang maharnya sudah dibayar setengahnya. Kejar? Gimana aku mengejarnya? Padahal aku sudah membujuk Jiao dengan baik. Beli mobil nanti juga tidak apa-apa. Ini semua karena ibu yang serakah. Bersikeras bikin kacau. Sekarang lihat, istriku pergi. Aku jadi bahan tertawaan. Ibu puas sekarang? Ming Liang, ibu melakukan semua ini demi kamu kan? Cukup. Ming Yuan, adikmu itu, dia cuma emosi sesaat. Jangan dimasukkan ke hati ya. Ibu hari ini ibu juga lagi pusing. Ibu janji, nggak bakal minta uang lagi sama kamu. Masih belum bisa dimaafkan ya? Ibu, tunggu sebentar. Ibu, ini apa maksudnya ini? Ini kewajiban. Tertulis jelas di perjanjian. Mulai sekarang tiap bulan, aku akan transfer 3.000 yuan ke rekening ibu. Kalau masuk rumah sakit, aku juga akan menanggung setengah biayanya. Koper ibu, Suning sudah membereskannya dan ada di depan pintu. Sudah malam, ibu sudah harus pulang. Minyan, nanti apa ibu masih boleh menjengukmu? Nanti aku luangkan waktu untuk pulang. Kaki ibu sudah tidak kuat, jadi jangan kemana-mana. Akhirnya selesai juga. Ya, sudah berakhir. Mulai sekarang, hanya ada kita berdua. Ming Yuan, aku lagi pengen ngopi nih. Mesin kopinya keluarin dong. Siap. Kamu siapin biji kopinya ya. Pak Zhao, dramanya sudah selesai. Satpam dengan gaji 3.000 itu, apa Anda belum mau berhenti? Demi mencegah ibu dan adikku memeras uangku tanpa henti. Beberapa tahun ini aku bilang ke orang-orang kalau aku gagal investasi dan jadi satpam di kompleks. Bahkan apartemen mewah di pusat kota ini, aku samarkan jadi kontrakan tua yang jelek. Aku sudah resign. Nggak jadi satpam lagi. Besok aku akan pakai jas lagi. Kembali ke perusahaan jadi Pak Zhao lagi. Beberapa tahun ini, demi mencegah mereka minta uang, aku bahkan tak berani bawa mobil sendiri. Tiap hari naik motor listrik butut buat kerja. Aku sampai hampir lupa bagaimana rasanya memegang setir mobil. Lalu utang adikmu yang 200.000 lebih itu, kamu mau gimana? Benar mau tuntut dia ke pengadilan? Sudahlah. Bagaimanapun juga, dia adik kandungku. Tanpa aku yang menanggungnya, dan tanpa bantuan Wang Jiao. Bagaimanapun juga dia adik kandungku, tanpa dukunganku. Tanpa bantuan Wang Jiao, dia akan segera ditelan oleh keserakahan dan kesombongannya sendiri. Biar ini jadi pelajaran buatnya. Sudahlah. Jangan pikirkan hal yang menyebalkan itu lagi. Hari ini pantas untuk dirayakan. Aku mau mandi dulu dan ganti baju. Ayo kita pergi makan enak. Sayang, terima kasih. Buan apa terima kasih. Kita kan keluarga. Aku tunggu. Cepat ganti baju. Kehidupan baruku akhirnya dimulai.